bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan beribadah bersama-sama melalui video streaming YouTube. Pada hari ini, Minggu keempat sesudah Paskah, tanggal 3 Mei 2020. Adapun beberapa hal yang harus kami sampaikan. 1. Tata ibadah ini digunakan di rumah dan mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mengadakan ibadah-ibadah di gereja sementara waktu dalam mengatasi penyebaran virus corona. 2. Pelayanan firman GPIB Sola Gratia Batulicin memfasilitasi jemaat dengan membuka channel YouTube yang diberi nama GPIB Sola Gratia Batulicin. 3. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak ingin ketinggalan momen dalam ibadah streaming YouTube karena sesuatu hal dan lain hal, dapat menggunakan fitur pause. 4. Dalam setiap ibadah streaming YouTube, jemaat dapat memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lainnya melalui A. Mengantarkannya ke kantor majelis jemaat dan memasukkan pada kotak yang telah disediakan pada hari kerja kantor majelis jemaat, yaitu hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, dan pada jam kerja yaitu jam 10 sampai jam 16.00 WITA. B. Jemaat juga dapat mentransfernya ke rekening Bank BRI dengan nomor 0126 0101 3562 508 atas nama GPIB Sola Gratia. C. Panitia pembangunan gedung Gereja GPIB Sola Gratia Batulicin juga sedang melaksanakan penggalangan dana. Bapak Ibu dapat memberikan donasi melalui Bank BNI dengan nomor rekening 5858 090 902 atas nama Panitia Pembangunan Gedung GPIB Sola Gratia. D. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu dapat melihat atau membacanya di deskripsi video YouTube ini. Yang kelima, bagi jemaat yang kesulitan dalam koneksi internet dan dalam ibadahnya, dapat membaca Sabda Bina Umat atau SBU. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan selamat beribadah di minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Bapak Ibu dimohon untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari jemaat Tuhan kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruangan ibadah ini. Nyanyian umat dari Gita Bakti nomor 1 ayat 1 sampai 2. Pujilah Sang Pencipta. Keagungan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Mazmur 95 ayat 6-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kita menyanyi Gita Bakti 177 yang pertama dan yang kedua, Yerusalem bersoraklah. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegerangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Kita menyanyi dari Gita Bakti 32 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus. Kami sering
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita menyanyi Kitab Bakti 45, yang pertama dan yang kedua, dosamu dihapuskan. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih. Meskipun merah batu misi, kan dibuktikan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Hai, dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Hai, dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Sungguhlah agung dan mulia kasih sayangnya. Hai, dengar Tuhan panggil, hai, dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya, baliklah kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti ditulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita menyanyi Kitab Bakti 50, yang pertama dan kedua, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api-Nya yang kudus murnikan jiwaku hingga hidupku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Baik, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Bapa, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Imamat, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Imamat pasal pertama ayat 1 sampai ayat 9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Aleichem, Bishem Hamasiah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita sampai hari ini? Kami percaya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam keadaan baik.
Sekalipun kita membatasi gerak kita hanya di rumah karena wabah coronavirus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang perlu kita pelajari dari bacaan kita hari ini. Yang pertama, tema Sabda Bina Umat, pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Jadi hal pertama, apakah yang dimaksud dengan pendamaian? Menurut para pakar perjanjian lama, upacara korban dalam perjanjian lama berpusat pada kata kerja Ibrani kiper, yang biasa diterjemahkan dengan mendamaikan atau menutupi, Imamat 1 ayat 4. Kata kerja ini menunjuk kepada proses penebusan atau pendamaian dengan membayarkan sejumlah uang atau upeti. Artinya korban-korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel kepada Allah dalam perjanjian lama merupakan pengganti atau substitusi nyawa mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada 5 upacara korban yang dilakukan bangsa Israel dalam perjanjian lama. Ada yang dilakukan tiap pagi dan petang, yaitu memberi korban orang yang paling setidaknya yang biasa saja itu mempersembahkan burung merpati, sampai ada yang domba, bahkan yang lebih besar lagi, tapi minimal burung merpati setiap hari, karena untuk menebus dosa yang mereka lakukan. Korban pagi untuk menebus dosa yang mereka lakukan sepanjang malam, korban petang untuk menebus dosa yang mereka lakukan sepanjang siang hari. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama dikatakan bahwa nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11 mengatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku Allah telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nyawa ganti nyawa. Jadi arti korbannya begini, sebetulnya kita yang binasa karena dosa disubstitusi, ditukar dengan nyawa dari hewan korban. Ya, nyawa ganti nyawa. Jemaat kasih Tuhan, salah satu ahli misiologi, Don Richardson, pernah melayani selama puluhan tahun di Papua, secara khusus di suku Sawi. Beliau sangat terkenal dengan bukunya, 2 buku beliau yang terkenal dari beberapa buku. Yang pertama Peace Child, anak perdamaian, dan juga penguasa-penguasa bumi. Terima kasih Tuhan, dalam suku Sawi ada konsep tentang anak perdamaian. Artinya untuk membuktikan ketulusan niat dalam membangun perdamaian, misalnya mereka berseteru, ada 2 pihak yang berseteru, maka untuk mempercayai salah satu pihak bahwa dia ingin berdamai, dia harus menyerahkan anak laki-lakinya kepada musuhnya. Berarti dia ada niat untuk berdamai. Misalnya 2 pihak berseteru, salah satu pihak ingin mengadakan perdamaian, maka pihak itu harus menyerahkan anak laki-lakinya kepada musuhnya. Berarti niat perdamaian itu sungguh-sungguh tulus. Jadi mesti ada peace child, ada anak perdamaiannya untuk jadi korban, sehingga pendamaian terjadi. Dalam suku Sawi pendamaian terjadi dengan korban anak laki-laki. Terima kasih Tuhan, itu salah satu pintu dipakai oleh Don Richardson untuk memberitakan bahwa
Bapa di surga mengasihi semua manusia, untuk itu dia memberikan anaknya, the beloved son, anak tunggal yang dikasihinya, mati di kayu salib sebagai tebusan manusia. Persis seperti peace child yang dipahami oleh suku Sawi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan puncak korban pendamaian dilakukan Allah adalah melalui Yesus Kristus. Roma 5 ayat 10-11 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tidak mudah-mudahan, pasti. Firman Tuhan mengatakan demikian, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 5 ayat 10-11. Oleh sebab dia kita telah menerima pendamaian itu. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah, bukan akan, telah menerima pendamaian dari Allah melalui kematian Yesus, sehingga mendapatkan janji kehidupan yang kekal. Dibuktikan dengan kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal kedua yang dapat kita pelajari dari bacaan kita, saya mengutip salah satu kalimat bentuk tanya yang tertulis dalam Sabda Bina Umat hari ini, yakni, apakah hidup dan ibadah kita sudah berkenan bagi Tuhan? Ini pertanyaan aneh. Apakah hidup dan ibadah kita sudah berkenan bagi Tuhan? Adakah ibadah yang tidak berkenan bagi Tuhan? Kita baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berkenan dalam bahasa Ibrani disebut ratsah, dalam bahasa Yunani disebut dektos, yang artinya mengizinkan, merasa suka, merasa setuju dengan segala senang hati. Berarti hidup dan ibadah yang berkenan kepada Allah adalah hidup dan ibadah yang disukai oleh Allah. Berkenan berarti disukai oleh Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah maksud dari ibadah yang disukai oleh Allah? Ibadah menurut sumber buku SD kelas 6. Ini anak-anak kelas 6 SD yang beragama Kristen, di buku siswanya ada makna dari ibadah yang berkenan. Dijelaskan di situ adalah suatu ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita pada Tuhan Yang Maha Esa, karena Dia telah mengasihi, memelihara dan menyelamatkan kita. Itu saya kutip dari buku anak kelas 6 SD, buku pelajaran agama Kristen. Artinya bagi kita yang ingin mengetahui secara teoritis apakah makna ibadah yang diperkenan Allah, dapat bertanya kepada anak atau cucu kita yang kelas 6 SD. Jadi kalau ada pendeta, penetua, diaken, kepada hamba Tuhan, penginjil yang masih tidak memahami makna ibadah yang diperkenan atau yang berkenan kepada Allah, dapat bertanya kepada anak atau cucunya yang kelas 6 SD. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 15 ayat 22 menyatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Kalimat tanya ini, kita sama-sama buka lah di rumah. Kita semua pegang Alkitab atau gadget atau HP atau apapun. Tetapi jawab Samuel, pertanyaannya, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik, bukan tidak baik ya, lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Kita paham bahasa Indonesia ya, baik derajatnya, baik, lebih baik, terbaik, baik, lebih baik, terbaik. Jadi kalau dikatakan mendengar suara Tuhan
Lebih baik dari korban sembelihan, dari persembahan, bukan berarti persembahan tidak baik. Itu cara pemahaman dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesia salah. Memberi persembahan baik. Dan yang lebih baik mendengarkan suara Tuhan. Makanya di GPIB rumpun mendengarkan firman Tuhan lebih dulu, baru rumpun persembahan. Jadi orang mendengar khotbah dulu, baru beri kolekte. Karena saya pernah hadir salah satu ibadah di mana memberi kolekte lebih dulu daripada mendengar firman. Kalau hal itu tidak sesuai dengan 1 Samuel tadi. 1 Samuel mengatakan mendengar firman Tuhan lebih baik. Makanya duluan baru memberi persembahan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa disebut ibadah yang diperkenan Tuhan? Berarti ada ibadah yang dibenci Tuhan. Pak Pendeta jangan keluarkan statement sembarangan. Mana mungkin orang beribadah tapi malah Tuhan tidak suka? Bukankah ibadah menyenangkan hati Tuhan? Apakah Alkitab salah mengatakan ada ibadah yang tidak diperkenan? Atau memang gereja yang selama ini salah dan tidak pernah introspeksi diri? Kita sama-sama buka Amos 5 ayat 21. Ini dalilnya ada. Amos 5 ayat 21 dikatakan, aku membenci, aku ini Allah huruf besar, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ini upacara ibadah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya, Tuhan berkata, aku benci dan muak melihat perayaan-perayaan agamamu. Berarti ada. Tidak setiap ibadah diperkenan, mendapat perkenanan, disukai oleh Tuhan. Ternyata ada juga ibadah yang dibenci sesuai ayat firman Tuhan. Bahkan muak. Makin lama ibadah yang Tuhan benci itu makin muak, makin muak. Bukan dapat berkat. Jadi ada ibadah yang dibenci Tuhan. Wah, itu cuma satu ayat Pak Pendeta, dalilnya lagi baik. Yesaya 1 ayat 11, 13, 15 yang menyatakan, kita bisa catat di rumah, Yesaya 1 ayat 11, 13, 15. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Ini poin pertama. Kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan, saat itu tidak sungguh, ayat Alkitab katakan, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh, tapi dengan terpaksa, maka itu malah mendatangkan kejijikan bagi Tuhan. Makin sering kita bawa, makin jijik. Makin banyak kita bawa, makin jijik. Lalu ayat 15 katakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Tadi persembahan ditolak karena tidak sungguh-sungguh. Kedua, persembahan yang diberikan dengan tangan yang penuh darah, dengan penuh kejahatan. Apakah cuma dalam perjanjian lama saja ayat itu? Tidak. Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan hal yang lebih kurang sama, dengan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku. Matius 15 ayat 9. Bahkan Yohanes Pembaptis, satu ketika orang Farisi dan ahli Taurat datang untuk memberi diri mereka dibaptis. Wah, luar biasa. Tapi tanggapan Yohanes Pembaptis, dia berkata keras dan menghardik orang Farisi dan ahli Taurat itu sebagai ular beludak yang mematikan. Matius 3 ayat 7.
Loh, kok ada orang menolak yang datang untuk dibaptis? Pada saat Yohanes membaptis, dia katakan Matius 37, malah dikatakan sebagai ular beludak yang memberi diri baptis. Maksudnya apa? Ketika kita memberi diri baptis atau membawa dalam baptisan dengan niat yang salah seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu kenapa Yohanes membaptis menghardik mereka. Lalu kita lihat contoh lain lagi ketika Tuhan Yesus menjungkir balikan meja dagang dan penukaran uang yang ada di bait suci. Saudara kasih dalam Tuhan, masih banyak contoh lain. Lalu bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Tadi ibadah yang tidak berkenan. Paulus dalam Roma 12:1 tadi mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya, persembahkanlah tubuhmu. Maknanya semua aktivitas dalam kehidupan kita adalah ibadah. Itu. Jadi ibadah bukan hanya pada hari Minggu di gereja. Bagaimana dengan sekarang? Di kala wabah pandemi coronavirus, gereja-gereja di seluruh dunia melakukan ibadah di rumah-rumah karena harus social distancing. Dan kalau kita selama ini memahami bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah di gereja, berarti saat ini sejak berapa bulan lalu semua orang Kristen di dunia beribadah di rumah masing-masing bukan ibadah sejati karena tidak di gedung gereja. Apakah begitu? Umat tidak boleh menilai diri sendiri sudah beribadah, sudah menyenangkan Tuhan hanya karena sudah ke gereja saja. Atau juga pendeta, penatua, diaken menyatakan sudah menyenangkan Tuhan karena mereka sudah berkhotbah. Tidak. Tapi dikala kita memberikan seluruh hidup kita sebagai ibadah, itu yang menyenangkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita pegang moto ini. Belajarlah puas terhadap berkat Tuhan yang kita terima sepanjang kehidupan kita. Belajarlah puas terhadap berkat Tuhan yang telah kita terima di sepanjang kehidupan kita. Tetapi jangan pernah puas melayani Tuhan hingga kesudahan hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai bahan perenungan kita hari ini, pertama, Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui kematian Yesus di kayu salib dan memberikan kita jaminan hidup kekal melalui kebangkitan Yesus. Yang kedua, ibadah yang berkenan atau yang menyukakan Allah adalah ibadah yang dijalankan bukan hanya saat ibadah seremonial di gereja ataupun di rumah-rumah, tetapi juga saat kita menjadikan seluruh aspek kehidupan kita sebagai ibadah kepada Allah. Tiga, persembahan yang berkenan kepada Allah bukan hanya memberikan tenaga, pikiran, materi atau uang, tetapi harus disertai dengan memberikan hidup kita dipimpin oleh Allah. Marilah kita mengintrospeksi diri kita sendiri selama ini. Marilah kita jalankan ibadah kita yang disukai Allah, yaitu kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Solidio Gloria, Dona Nobis Pacem, Peni Creator Spiritus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyanyi Gita Bakti 80, bait pertama dan yang kedua. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, agungkan, muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati dan pengharapan kami memohon kepadamu ya Bapa, agar wabah coronavirus segera berlalu, secara khusus dari negeri tercinta Indonesia. Untuk itu berilah hikmat, petunjuk-Mu dan perlindungan-Mu pada Bapak Presiden Jokowi dan para stakeholder. Juga untuk para medis sebagai pejuang di garda depan dalam merawat dan mengobati pasien COVID-19. Kami mohon juga berikanlah pemulihan kepada pasien COVID-19. Kami berdoa bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, berkatilah para fungsionaris Majelis Sinode, Badan Laksana Mukul, dan khususnya bagi jemaat GPIB Sola Gracia Batu Licin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa dengan segala kerendahan hati bagi pelaksana harian Majelis Jemaat PHMJ, para presbiter, pengurus unit misioner, panitia, warga jemaat Sola Gracia Batu Licin, Pospel Kes Tegalrejo dan Pospel Kes Geronggang, para simpatisan dan para pemirsa yang menonton program ini, serta tim ibadah streaming Sola Gracia. Berkatilah mereka semua ya Bapa, satu demi satu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang berduka diberi penghiburan, yang dalam kekurangan diberi kecukupan, yang sedang studi diberi kepandaian, yang bekerja maupun yang berbisnis juga Kau berkati ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga secara khusus berdoa untuk mereka yang boleh merasakan berkat Tuhan dan mengucap syukur atas berkat-Mu. Kau berkati dari Aang Netis Kitonga, Bapak keluarga Bapak H. Purba, keluarga Bapak Penatua B. Sihombing, keluarga Bapak Ges Nabi Tukulu, Saudari Emi Situmorang atas ulang tahun, Ibunda terkasih Ibu S. Situmorang. Juga berdoa untuk jemaat Tuhan maupun para simpatisan yang telah memberikan ucapan syukur, kolektor, berpuluhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah mereka semua satu demi satu. Terima kasih. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita memuji Tuhan dari Gita Bakti dari 87 ayat 1 dan 2. Aku bersyukur padamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menghitung kebaikan hati-Mu dalam hidup umat-Mu. Kami dikuatkan oleh banyaknya kasih karunia yang diberikan jauh melebihi penderitaan yang kami alami, terutama karunia Roh Kudus yang dicurahkan atas Yesus Kristus. Sebab itu kami menjawab kebaikan-Mu melalui pemberian sukarela seperti ini. Sertai hidup kami yang mengabdi kepada misi-Mu di dalam gereja. Kiranya Allah menerima ucapan syukur hati umat-Mu ini demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 114, bait pertama dan kedua, di setiap janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, jagalah keimanku, karena anugerahnya tiap gunungku tempuh, harapanku teguh, rahmat Tuhan beserta, karena anugerahnya Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya, tiap luka hilanglah, karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh keyakinan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.